Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Jalan yang kita pilih. Sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh membuka hati kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu, menerima teguran-Mu, dan hidup menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeskiel 18. Saya akan membaca dari ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara, pasal 18 dimulai dengan sebuah peribahasa populer yang diucapkan di Israel, yaitu ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Peribahasa ini dipakai orang Israel untuk menyalahkan generasi sebelumnya atas keadaan mereka. Mereka seolah-olah berkata, "Kami menderita karena dosa orang lain." Kalimat ini sebenarnya adalah bentuk penolakan tanggung jawab. Umat Israel merasa bahwa mereka adalah korban sejarah, korban politik yang buruk, korban keadaan, bahkan korban keputusan Allah. Namun, Tuhan dengan tegas menolak. Ia menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Hal ini bukan menyangkal realitas dosa turun-temurun, tetapi koreksi terhadap sikap fatalistik yang menghindari pertobatan. Allah menyatakan keadilannya, bahwa Ia akan menilai setiap pribadi secara langsung, bukan berdasarkan warisan keluarga. Nabi Yeskiel memberikan potret 3 generasi yang sangat jelas. Pertama, seorang ayah benar yang hidup lurus dan jujur, maka ia hidup. Kedua, seorang anak jahat yang memilih kekerasan dan kebejatan, maka ia mati. Ketiga, seorang cucu yang melihat kejahatan ayahnya dan memilih jalan hidup, maka ia hidup. Gambaran ini menegaskan bahwa hidup tidak ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh respons hati saat ini. Kesalehan dan kebenaran adalah respons pribadi, bukan hadiah keturunan. Kebenaran tidak bisa diwariskan, dan dosa tidak harus diteruskan. Kejahatan tidak menentukan akhir jika seseorang bertobat. Kita tidak terkutuk karena kegagalan orang tua. Kita tidak dirantai oleh sejarah keluarga. Setiap generasi mendapat undangan baru dari Allah, dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk kembali kepadanya. Kita tidak bisa menumpang iman orang lain dan tidak harus terikat oleh dosa masa lalu. Setiap orang berdiri sendiri di hadapan Allah sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Puncaknya adalah seruan Allah, "Bertobatlah dan berpalinglah, supaya kamu hidup." Sesungguhnya Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Allah tidak senang menghukum. Ia tidak mencari kepuasan dengan menghancurkan. Sebaliknya, Ia membuka jalan pemulihan, bahkan Ia berjanji menghapus dosa orang yang bertobat. Hati Allah ingin menyelamatkan dan memulihkan umat-Nya, sehingga pasal ini ditutup dengan seruan, "Buanglah pelanggaran dan perbaharuilah hatimu dan rohmu."
Manusia tidak bisa memperbarui diri sendiri. Kita dipanggil untuk berpaling dari dosa, dan Allah akan memberi hati yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Anda cenderung menyalahkan orang lain atau masa lalu? Atau Anda menyadari tanggung jawab Anda untuk merespons panggilan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa setiap kami bertanggung jawab atas hidup yang kami jalani di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami sering menyalahkan masa lalu, keadaan, atau orang lain atas dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami mungkin datang tidak dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk berani mengakui dosa kami dan meninggalkan jalan yang tidak berkenan kepadamu. Bentuklah hati kami agar kami boleh semakin mengasihi kebenaran dan rindu hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena di dalam Yesus Kristus Engkau memberikan pengampunan dan hidup yang baru. Mampukan kami setiap hari untuk berjalan di dalam pertobatan, dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.